lagi bersama kami di Kata Alex Sapri. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh pejabat publik yang diduga di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk hari ini hadir Bang Andri Somantri, yaitu diduga sebagai korban, dan dampingi oleh kuasa hukumnya Bang Alex Sapri Winando dan Bang Andika Karisma. Dan juga ada saksi di sini, Pak Rofi. Dan untuk pembahasannya, mungkin kita ingin tahu kronologi atau kejadiannya seperti apa. Bagaimana Pak? Pak Andi? Oke, terima kasih Mas Taufik ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Alex selaku kuasa hukum saya, kedua Pak Andika selaku kuasa hukum saya juga, yang ketiga adalah saksi dari kerabat saya, Pak Rofi. Kejadian ini pada bulan Februari ya, berlangsung. Waktu itu terjadi di acara syukuran di rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami diundang dan bertemu dengan Pak Wakil Gubernur Jawa Barat dan dikenali oleh Bu Sherly ya. Dulu itu bilangnya sih ajudannya ya. Yang sekarang kami laporkan, Bu Sherly ini memperkenalkan saya kepada Pak Irwan, lalu bilang bahwa ini mitra Bapak yang siap dan mensupport membantu Bapak. Nah, terus yang kedua, beliau juga sangat menyarankan kepada Bu Sherly. Silakan mangga, kalau bahasa Sundanya ya, mangga ke Sherly gitu kan, lanjut nanti kepada Sherly. Nah, ketika ada atensi itu, saya juga dikenalkan dengan Mas Dava selaku anaknya Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, anaknya Wakil Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan kepada Tante Sherly, kalau beliau bilangnya Tante. Mantri mangga ke Tante aja, support kami, bantu kami ya. Nah, Insya Allah kami sangat optimis lah ya gitu kan, sangat menggaransikan gitu. Nanti saya juga akan main ke Karawang. Dari selang cerita itu 2 hari, 3 hari kemudian kita Pak Dava datang ke Karawang gitu ya. Setelah berikutnya datang ke Karawang untuk meyakinkan lagi saya. Ketemulah kita di salah satu resto di Karawang. Nah, di salah satu resto di Karawang, Pak Andri gimana bersiap gitu kan untuk mendanatalangi kebutuhan di rumah dinas. Oh, seperti apa birokrasinya? Terus transfernya seperti apa, kemana? Ya, bantu Bapak dengan kebutuhan biaya personal dan lain-lain. Nah, Mas Dava juga sama menyarankannya ke Tante Sherly. Silakan ke Tante Sherly aja. Ya. Nah, terus transfernya saya ke siapa? Agreement-nya kayak gimana? Pasti kan saya membutuhkan agreement yang jelas gitu kan sebelum saya transfer. Ini kan saya baru kenal Sherly. Nanti Kang Andri surat kontraknya dibuat dengan Bu Sherly. Bu Sherly kebetulan ajudan Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, nanti untuk transfer buktinya semua ke Tante, nanti biar saya bantu buat di belakangnya Pak Andri, bantu untuk menggaransikannya. Setelah berikut ya pengajuan mulai berlangsung, transfer ke Sherly. Terus karena saya ada atensi ya, beberapa bulan kemudian ada beberapa proyek yang dimana beliau membutuhkan sapi kurban, acara ulang tahun. Itu kan pas awal. Tadi kan Bu Sherly meminta untuk dataran. Betul. Awal yang dipinta itu apa? Awal yang tadi langsung minta sapi kurban atau gimana? Nah, awal yang diminta itu kasur Pak. Kasur. Karena kebutuhan yang urgensi dulu. Karena kan beliau pasti yang namanya baru menjabat ya, baru dilantik gitu kan, kebutuhan kasur yang sangat urgensi. Dan itu saya kirim, ada fotonya dikirimkan ke saya juga gitu. Itu dia meminta secara bayar langsung atau memang ada ibaratkan kayak invoice atau gimana permintaan? Ada nggak nih dokumen-dokumen dari dinas? Mereka mengajukan invoice-nya Invoice. ke kami, Mas Andri ini kita membutuhkan dana talang 80 juta. Nah, nanti akan dibalikan selama 30 hari. Dan 80 juta itu akan dilebihkan sama pihak terlapor ini. Dijanjikan keuntungan. Ya kami kan sebagai pengusaha ya
jujur aja ketika ada profitable ya kami juga ingin coba melakukan itu, walaupun kami juga bukan seorang proyek ya yang mengejarkan semua kontraktor, kita tidak tahu lah kalau poin-poin itu. Karena di belakangnya ada sosok Pejabat publik, publik itu yang kami percaya, karena kalau saya tiba-tiba transfer tanpa ada Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, tanpa ada Dafa Al-Ghifari ya anaknya Wakil Gubernur Jawa Barat, mana ada mau saya transfer ke orang ajudannya Wakil Gubernur Jawa Barat, karena kan saya juga baru kenal. setelah itu gimana? Nah, setelah itu ada beberapa pertemuan yang dimana saya diundang ke rumah dinas lagi, bertemu dengan Mas Dafa. Mas Dafa meyakinkan saya di rumah dinas di malam hari itu jam 9 malam. Di situ ada Shirley, Dafa, dan salah satu anggota atau ajudan ya di situ. Ada fotonya yang kami share. Kebutuhan beliau adalah interior. Ada permintaan itu. Kebutuhannya seperti apa, nilainya berapa, gitu kan. Kita butuh dana 800 juta, Pandri. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Nanti 3 bulan, inaprop lah, lain-lain. Semua by proses mereka. Tapi mereka yang melakukan secara administrasinya gitu. Mereka membutuhkan dana talang aja kepada kami. Karena saya tidak tahu menahu tentang birokrasi lah, administrasi dan hal. Nanti itu permintaan itu kan pertama, Bapak kan diminta untuk dana talang rumah tangga kasur dan lain-lain kan. Kan 30 hari dari kontrak. Itu kan ada permintaan lagi. Itu selang berapa lama, Pak? Dari permintaan pertama yang kedua itu. Selang berapa lamanya? Dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ada semua. Jadi pas di bulan Lebaran Haji itu, beliau kan minta kurban ya, ada kurban sapi itu. Sebelum kurban sapi ada TV, kebutuhan TV dulu. Yang tadi saya bilang, karena yang mereka butuhkan yang urgensi dulu ya, kebutuhan rumah tangga. Kasurnya, TV-nya, interiornya, kamar mandi dirapikan lagi gitu kan. Nah, mereka membutuhkan dana talang tersebut. Ada nggak dana talang yang memang sekiranya nominal paling besar gitu? Paling besar kurang lebih DBOP disebutnya. BBOP apa itu? Biaya operasional. Nah, mereka mengajukan hampir 1,2 M. 1,2 ya? 1,2 M. Nah, saya sangat kalau ini ya udah warning sih sebetulnya. Kok besar banget ya kebutuhan 1,2 M DBOP gitu kan. Nah, saya tanya untuk inaprop-nya seperti apa dan lain-lain lah. Itu kan mereka yang mengetahui ya. Pengajuan 1,2 M saya belum saya lakukan karena kami belum sanggup gitu kan dengan nilai seperti itu. Akhirnya mereka minta 500 juta dan sesuai yang ada di list yang saya kan ada tuh DBOP 500 juta rupiah. Nah, semua foto dan atensi dari Bapak juga ya saya percaya karena ada Bapak gitu. Saya hampir 4 kali bertemu beliau dengan rekan saya gitu kan, dari mulai ulang tahun anaknya, awal syukuran ya, ulang tahun syukuran, ulang tahun anaknya, ulang tahun bapak, terus ada acara istrinya datang ke kantor, wah itu malah makin tambah saya yakin gitu kan, dan ibu istri Pak Wagub, ya kita ngobrol di bawah di kantor di meja saya gitu kan, bagaimana Bu, dan kita menanyakan kabar ya. Selesai lah gitu kan, bagaimana terkait kebutuhan yang ada di rumah dinas. Ada omongan dari Bu Shirley kalau satu yang ajudan Pak Wakil Gubernur. Itu kan ada dia berbicara bahwa untuk keuntungan itu balik 30 hari setelahnya. Betul. Itu kan pastinya dengan berbanyak permintaan, itu pasti sudah lewat 30 hari. Nah, setelah 30 hari itu ada upaya dari Pak Andi untuk menanyakan, Ibu mana nih keuntungan saya atau bagaimana gitu kan mengembalikan dana. Terakhir itu di bulan Juni, Juli, Agustus yang paling besar totalnya kurang lebih yang sudah kami share itu di laporan 3M 36 juta ya. Keseluruhan itu saya baru melakukan upaya yang dimana mediasi. Nah, saya diajak oleh Pak Dafa Al-Ghifari dan Shirley Ingga Setiawati, Indra Hardiansyah suaminya. Saya diajak di bulan September itu ke kantor sekretaris Dewan Sekwan. Sekwan.
Nah, saya bertemu dengan Pak Dodi. Saya diajak ke situ, tapi saya nggak diajak ngobrol, anehnya gitu kan. Nah, mereka ini mau menanyakan tentang pencairan anggaran baru, kapan cair. Anggaran baru. Mereka itu untuk meyakinkan saya bahwasannya nanti cair akan di bulan Oktober. Saya tidak mengerti poin itu, karena tugas kami adalah mendana talang gitu, itu kan tugas mereka gitu kan. Tapi kami diajak ke sana gitu. Saya pribadi saya diajak ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya tidak diajak ngobrol di satu foto yang frame itu, padahal itu hanya foto aja yang dia fotokan. Itu kan ada satu bukti ya, yang dimana saya foto bersama ya. Padahal itu hanya di foto aja, selesai mereka ngobrol. Nah, saya malah di pinggirnya, kalau ini kan posisi ngobrol nih kita ya, di sampingnya jaraknya kurang lebih 5 meter lah. Saya sebelah pojok, saya malah ngobrol dengan salah satu anggota dewan dari Partai PAN. Sama istrinya Shirley dan istrinya anak Ponti, Mas Dava. Malah saya diajak ngobrolnya di sana. Mereka ngobrol tuh, di situ ada Pak Sekwan, ada Pak Rusli ya dari rumah tangga bilangnya. Terus ada Indra Hardiansa, suaminya Shirley, ada Dava Agifari. Mereka ngobrol. Apa yang mereka bicarakan saya tidak tahu gitu. Karena inti closing dari situ, selesai dari situ, saya diajak ke Saparua di satu ruangan. Saya nggak tahu kok saya diajak ke situ gitu kan, ngobrol lagi. Nah, barulah saya keluarkan, ini gimana uang saya 3M, kapan cairnya, kapan kembali lah gitu kan, kapan kembali nih uang saya 3M, karena ini udah lewat gitu kan, udah lama. Nanti Mas Andri akan cair di bulan Oktober, November, paling lambat bulan November tanggal 10. Dia bilang paling cepat tanggal 30 Oktober. Saya tunggu tuh 30 Oktober kok nggak ada kabar. Nah, akhirnya tanggal 30 Oktober itu saya datanglah ke rumah dinas karena mau saya di-blok. Saya kaget lah, kok nggak ada kabar, itu kan di bulan September itu loh. September, Oktober mereka ngeblok nomor saya. Mana kok nggak ada kembali nih uang saya gitu kan. Akhirnya saya ketemulah sama Dava, anak Wagu. Ternyata mereka crash, Dava sama Shirley ini. Akhirnya Dava meminta dana talang lagi senilai 60 juta rupiah yang terpisah. 60 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadi Mas Dava. Langsung itu. Langsung. Waktu awal beliau sangat tidak mau masuk ke rekening pribadi. Karena menjanjikan ke Tante Shirley gitu kan. Udah kan masukin ke Tante Shirley aja, sama kok sama saya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Ini kita ada agreement-nya ya gitu kan. Agreement-nya kontraknya ada gitu kan. Kontrak kerjasamanya ada, terus bukti transfernya kami ada gitu kan. Tiba-tiba minta dana talang 60 juta buat apa coba? Apa satu minta dana talang itu? Dia bilangnya apa kemarin? Untuk kebutuhan saya atau sama kebutuhan? Ternyata bukan kebutuhan rutin. Oh bukan. Apa dia bilang? Kebutuhannya itu di salah satu instansi ya, yang mungkin saya boleh sebutkan nggak ya? Terus sebutkan lah. Nah, dia kebutuhannya di bukti chatnya itu adalah buat masihan panglima. Masihan itu ngasih Panglima. Betul. Saya nggak tahu itu panglima mana ya. Beliau bilang di situ, Kang, nyuhunkan 60 juta tapi bayar untuk masihan panglima. Mau ngasih panglima. Terus yang kedua, Kang, rambut heula abi bade bayar tukang 20-30 juta heula mah. Berarti yang 60 juta itu enggak sekaligus? Enggak sekaligus. Oh, bertahap. Sorry, kalau yang 60 juta kita transfer. 60 juta? 60 juta langsung. Karena dia udah baca semua kontraknya, dia butuh dana talang secara cepat ya. Itu saya kan dari Karawang ke Padalarang itu naik kereta bus ya. Datang ke sana, disambut, terus di Padalarang di salah satu resto. Saya belum pulang, itu tanda tangan ya beliau. Saya belum nyampe kereta bus, di WA-nya nih. Aduh, itu sampai ditelepon. Kang, kapan ditransfer? Ini cepet segera transfer. Itu belum sampai loh gitu kan. Artinya kan nunggu dulu kan. Kita udah beresin tanda kontrak. Ini kok buru-buru banget gitu kan. Akhirnya udah sampai, besoknya saya serahkan ke admin saya gitu kan di kantor. Ini kebutuhan anak Wagu butuh 60 juta, sudah ditransfer lah, jadi selesai.
Nah kayak di awal nih, oh minta terus. Ketika ditagih, saya tidak menghilangkan yang uang 3M, uang saya bukan 60 juta, Iya, betul. 3M ini loh, gitu kan. Hmm. Nah, kenapa kok bisa stres di situ? Dia barulah menceritakan semua hubungannya Sherly dengan Dava ini, gitu. Pada saat transfer 60 juta, itu terakhir transaksi itu. Itu transaksi terakhir yang saya transfer. Terakhir. Betul, Setelah mengeluarkan uang 3M sekian, betul. terus Bang Andri itu transfer lagi 60 untuk Di Dava, bulan Oktober. itu udah selesai. Selesai. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Berarti setelah uang yang dikeluarkan Bang Andri itu, ada nggak upaya-upaya somasi atau bagaimana? Saya somasi dilakukan di salah satu resto di Bandung. Somasi pertama langsung ketemu dengan beliau. So, somasi pertama direspon langsung oleh beliau. Langsung beliau. Ada pertemuan. Ada pertemuan. Dan yang sangat saya sayangkan pertemuan itu bukanlah bertabayun lah gitu kan, mencari jalan keluar dan mencari solusi bersama. Kan mereka ini dana talang lah gitu kan, memakai ya, terus juga melakukan, meminta gitu kan, ya sebagaimana mestinya lah, ya harus dikembalikan dong. Betul. Nah, tapi yang mereka sampaikan ke saya, beliau sendiri, Pak Wagub sendiri, bukan yang diterima dengan saya sebagai rakyat gitu kan, tapi saya sebagai rakyat gitu kan. Yang disampaikan malah kasar gitu kan. Itu yang jauh dari kata hati apa ya? Apa yang disampaikan? Ya, saya sikat, saya habisi gitu kan. Kamu laporkan saja anak saya, laporkan saja Sherly. Awas kalau ada nama saya sikat, saya habisi. Itu Berarti yang dia makin Dikiranya martabak ke Andre ini. iya. Oh, berarti dia menantang untuk laporkan saja Sherly, anak saya. Namun jangan bawa nama saya. Betul. Nah, kata saya kok malah ngorbanin anaknya gitu kan, untuk menjarakan anaknya gitu kan, Dava ini gitu. Padahal buktinya aja, dia kaget ketika melihat buktinya ada dana masuk ke anaknya ini gitu. Padahal saya sudah tahu nih masuk transaksinya dipakai apa saja ya oleh keluarga beliau. Salah satunya dipakai jalan-jalan Labuan Bajo, dipakai umroh, itu ajudan-ajudannya itu diajak semua itu. Lagi sedap ini ajudan ini ya. Liburannya nggak kira-kira. Berarti terusin ya. Aku penasaran nih. Dari sekian banyaknya uang yang keluar Bang Andri, itu pasti ada rincian-rincian. Ada. Pada saat pertemuan dengan Pak Wagub, apakah rincian tersebut ditunjukkan bahwa ini loh yang permintaan Bapak lewat Sherly? Betul. Kami Dia mengakui apa enggak? Nah, di situ yang makanya pertemuan pertama yang sangat saya sayangkan. Kenapa beliau tidak mengakui? Tidak mengakui apa itu? yang, beliau pakai. Saya cuma satu pertanyaan yang saya tanyakan ke beliau. Pak, Bapak nerima kurban sapi nggak? Itu aja. Kan? Saya nerima, tapi bukan atas nama dari Akang Andri, dari Pak Asep, Pak Haji Asep. Tahu nggak Pak? Itu duitnya dari saya. Dan saya mah tidak tahu, yang penting dari Pak Asep aja saya tahunya. Artinya apa? Kurban aja ada dana talang. Dan itu kenapa saya sampaikan hal itu? Dan saya menyampaikan semuanya gitu. Dalam buktinya gitu kan, pernyataan Sherly terkait setor uang. Ya semua kan transaksi ada di Sherly. Untuk upaya nih Bang, kita ke kuasa hukum. Nah, dalam hal ini Bang, apakah upaya hukum apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum Bang Andi berkaitan dengan kasus ini Bang? Bang Ali dulu nih. Iya. Dari peristiwa ini, kami sih menyimpulkan bahwa ini merupakan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sekarang kan ada KUHP baru ya. Nah, sehubungan ini dilaporkan pada tahun 2025 sebelum adanya berlakunya KUHP baru, maka kita masih pada saat itu laporan itu masih di pasal 378, 372 penipuan dan penggelapan.
gitu loh kan. Kenapa bisa dikatakan dengan penipuan dan penggelapan? Kalau penipuan itu kan si Charlie membujuk merayu dari si Andri, sehingga bujuk rayunya itu meyakinkan saudara Andri ini untuk memberikan uang yang diminta sebagai dana talang, gitu kan. Nah, setelah uang itu diberikan, ya kan, ada perjanjian bahwa akan diberikan keuntungan kepada saudara Andri. Kemudian terhadap uang saudara Andri tidak pernah dikembalikan oleh saudara Charlie, gitu kan. Itu makanya klasifikasi daripada penggelapan sesuai dengan 372 KUHP pidana. Gitu kan. Kemudian peristiwa ini kan bukan hanya si Charlie berdiri sendiri sebagai dirinya, gitu kan. Namun ada kawan-kawan. Gitu. Siapa kawan-kawan di dalam peristiwa ini? Seperti yang diceritakan oleh saudara Andri, ya kan? Dari awal dia percaya adanya Wagub di belakangnya. Perintah wagub kepada saudara Charlie, kepada saudara Andri untuk Memberikan sesuatu. melanjutkan apa yang diobrolkan ini didelegasikan kepada saudari Charlie, gitu kan. Nah, selain daripada adanya wagub, kemudian ada saudara Dapa Al-Ghifari yang kita ketahui itu merupakan anak daripada Wakil Gubernur Jawa Barat yang saat ini masih menjabat, yaitu Erwan Setiawan. Ya, kalau nggak salah itu ya. Oke. Kemudian dari si Dapa ada lagi saudara Indra Kardiansa yang merupakan suami daripada Charlie. Itu sama-sama meyakinkan, antara Charlie dengan Indra itu sama-sama meyakinkan. Kemudian ada peristiwa lain di dalam persoalan ini, yaitu adanya istri wakil gubernur yang datang ke kantornya Pak Andri, PT apa? Halo X Indonesia, gitu kan. Istri wakil gubernur datang ke kantor PT Halo X Indonesia, gitu kan. Kita kan nggak tahu ya dari peristiwa itu apakah istrinya ikut juga dalam meminjam uang atau dana talang, menyampaikan itu. Beliau sangat mengetahui yang pertama dari kasur aja kan ada pernyataan bukti ceknya. Oke. Terus yang kedua, beliau juga sangat tahu kondisinya ketika saya waktu nagih pas di rumah dinas ngobrol, sabar dulu ya Kang Andri ya, karena birokrasi masih seperti ini. Oke. Coba kalau Bapak jadi gubernurnya gitu kan, Oke. ke sini gitu kan. Nah, artinya Anda memberikan uang itu kan karena yakin adanya dengan satu wakil gubernur, Dapa Al-Ghifari, termasuk dari istrinya. Betul. Itu. Nah, saya yakin kenapa saudara Andri memberikan uang itu karena adanya pejabat publik di sini. Masa iya sih sekelas orang nomor 2 di Jawa Barat tidak mau membalikan uang itu? Saya nggak yakin itu gitu loh kan. Dan saya percaya wakil gubernur itu mampu untuk mengembalikan itu. Gitu. Ada tambahan dari Pak Andri kan? Oke. Dari situ saya Dari Pak Alex sudah. Ya, kalau saya sih prinsipnya sama ya, menanggapi hal ini sebetulnya keterlibatan jelas terlihat di dalam peristiwa-peristiwa yang sudah tergambar. Saya perlu tambahkan kemarin di tanggal 27 Januari ini update terkait perkembangan kasusnya ya. Oh, dari laporan itu tanggal berapa ya? Laporan itu tanggal 22 Desember 2025, lalu kami di Polda Jawa Barat. Oh, itu sudah membuka laporan. Sudah kami buka. Oh, jadi abang tidak apa ya? Memberikan somasi terlebih dahulu enggak? Bapak langsung. Sebelumnya sudah disomasi oleh Dari Andri. kuasa diri, bukan abang bukan ya? Bukan, nanti beda. Ya, jadi perlu saya luruskan. Di Pak Andri ini sebelumnya memang sudah mengkontrak lawyer,
mungkin dalam perjalanannya diputus kuasanya sehingga turunlah kuasa itu kembali kepada kami. Nah, artinya dari perjalanan itu kami menyarankan untuk sudah akhirnya terjadilah itu laporan di tanggal 22 Desember 2025. Itu yang kami laporkan saudara Sabika Setiawati, Trakardiansa, Daval Gifari, dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat karena memang kita melihat dan menilai bahwa keterlibatan ada rangkaian peristiwa dan keterlibatan di dalam peristiwa itu antara pelapor dengan pelaku-pelaku yang terduga yang kita laporkan. Nah, dan update perkembangannya di tanggal 27 Januari kemarin di 2026 kami telah menghadirkan kurang lebih 2-3 orang saksi yang telah diperiksa. 3 orang saksi itu memang salah satunya Kang Raffi ya. Nah, ini yang kita hadirkan di sini salah satunya. Mungkin nanti Kang Raffi bisa menjelaskan secara eksplisit keterlibatan bagaimana, kapan dan sebagainya. Itu sudah kita sampaikan juga kepada penyidik di Polda Jawa Barat. Dan memang terlihat secara jelas dan gamblang hubungan hukum, lalu keterkaitan dan sebagainya, rangkaian peristiwa, lalu tipu muslihatnya di mana itu sudah terlihat jelas. Nah, kemudian nextnya kita memberikan ruang kepada penyidik di Polda Jawa Barat yang kami rasa memang cukup profesional, sangat profesional. Kami juga berharap kedepannya lebih transparansi dan sebagainya. Karena waktu ceritanya kan ini berkaitan dengan laporan oknum pejabat kalau saya lihat ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan ada angin dari timur, ada angin dari barat nih kan gitu. Jadi ya mungkin bisa menafsirkan itu lah. Intinya ada angin dari timur atau angin dari barat. Jadi mudah-mudahan penyidik ini lebih profesional dan transparan. Kami percaya terhadap kepolisian sampai sejauh ini gitu. Nah, dari sisi itu mungkin terurai jelas peristiwa hubungan hukum dan sebagainya, dasar-dasar laporan dugaan penipuan dan penggelapan ini sudah jelas, sangat jelas kami rasa. Nah, mungkin nanti Kang Raffi bisa menjabarkan tuh. Kalau tidak salah kemarin ada ketemu di rumah Wagub waktu pelantikan ya. Pelantikan ulang tahun juga ya? Syukuran pasca pelantikan atau sebelum pelantikan ini Kang Raffi nanti bisa menjelaskan lebih gamblang. Begitu sih. Jadi memang pertemuan pertama antara Kang Ri dan Sherly saya tidak mengikutinya. Mungkin pertemuan kedua atau ketiganya di tanggal 22 Februari ketika merayakan setelah pelantikan pestanya. Baru saya syukuran lah. Baru saya diajak oleh Kang Ri untuk ketemu langsung dengan Bu Sherly. Tentu kalau kita diajak ke sana ada rasa bangga ya. Artinya ada pejabat yang baru dilantik syukuran, saya diajak walaupun kita Di belakang, walaupun di belakang ya. Walaupun di belakang nggak di masalah. belakang nggak masalah. Satu meja, makan bersama. Saat itu memang ya ada rasa bangga untuk kita ke sana nih gitu. Saat itu penyambutan dari beliau Bu Sherly itu sangat kita ditunggu gitu ya. Kedatangan kita itu memang sangat ditunggu gitu. Entah nanti setelah itu belakangnya punya tujuan tertentu kita nggak tahu. Cuman saat itu memang ketika kita datang sangat ditunggu dan Dikasih kartu merah. kalau ada karpet merah dikasih. Kalau di situ karpet Persib. Jadi kita diundang. Artinya saya dikenalin oleh Kang Andri. Ini Sherly ajudannya Wagub gitu. Oke, saya kenal Sherly, kenal sama suaminya saat itu. Dan setelah tahu ternyata suaminya pun punya jabatan partai di daerahnya di Subang ternyata. Yang saya tahu setelah itu sekretaris kalau nggak salah ya. Di sekretaris partai. Iya, sekretaris partai di daerah di Subang atau Subang. Terus barulah pertemuan itu. Nah, bukan pertanyaan tapi pernyataannya adalah tentu kedatangan kita pasti ada tujuan gitu, pasti ada obrolan tertentu. Setelah itu memang obrolnya nggak nyampe pada tahap investasi atau dana talangan. Cuma mungkin pertemuan kedua itu baru sampai kita dipersilakan masuk ke ruangan-ruangan privat ya, ruangan bapak, ruangan ibu, bahkan ruangan
kita kayak room tour ya, Bapak siapa nih? Maksudnya? Pak Irwan. Oh, Pak ya. Ya, Pak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Kita seperti room Itu tour. di rumah dinas apa di mana? Rumah dinas yang Rumah di dinas. Ciumburit apa Ciumburit Ciumburit, ya. ya. Nah, saat itu kita kayak room tour. Artinya ini ruangan ini nanti apa yang diganti. Bahkan kita foto dan video saat itu ya. Dan itu meyakinkan saya saat itu yang diajak bahwa ini memang serius nih. Artinya ada kalau di belakangnya pejabat bahkan kita bisa masuk berarti memang ada izin dari pejabat setempat yaitu wakil gubernur dan izin dari apa namanya yang punya rumah ibu saat itu memang ketemu dengan ibu bahkan sebelumnya saya tahu bukan tahunya ya saya pikir sekaligus sebagai ininya apa namanya bukan hanya dana talang ya pengerjaannya gitu saya pikir kontraktornya saya pikir awalnya seperti itu cuman ke sini ternyata memang dana talang makanya kenapa saya sampai video sampai foto di ini saya pikir ya kita sebagai kontraktornya gitu. Setelah itu saya tahu ini dana talang. Bahkan berjalannya waktu saya sering nanya gimana jadinya udah ini bahkan sampai pada tahap selalu telat nih pembayaran. Mungkin awal ini ya ada lancar nggak tahu itu perjanjian apa yang awalnya lancar. Cuman saya sering nanya gimana hutang dari ini sudah terbayar belum. Nah saya itu sudah mulai curiga jangan-jangan memang itu kalau udah sama orang politik kan kita harus banyak bersabar dan bertawakal gitu ya berdoa. Bersabar, belum semua gitu. Ya kalau berurusan dengan politik saya memang sering ngobrol sama Kandi bahwa memang kalau urusan dengan politik inilah harus lapang dada ya karena kita tahu orang politik pelutnya seperti apa ya. Dan sekian banyak penjelasan dari kuasa hukum, Pak Andri, dari saksi. Untuk pembahasan kita mungkin cukup di sini. Dan saya mau tanya sekali lagi ke Pak Andri. Ada harapan apa? Ketika memang ini sudah diproses hukum, ada nggak harapan dari Wakil Gubernur itu untuk apa ke Pak Andri? Harapan besar saya ya semua tegak lurus ya. Semua permasalahan ini seadil-adilnya saya sebagai rakyat ya saya sangat meminta hak saya sebagai korban ingin uang saya balik ya mudah-mudahan Polda bisa transparansi profesional ya dengan kasus ini mudah-mudahan semua terbuka lah ya terbuka dan selesai ya menyelesaikan masalah ini ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi korban seperti saya. Oke. Cukup Pak Andri. Cukup. Pada intinya Mbak Andi memang ingin secara baik-baik awalnya. Karena memang respon dari Pak Wagub tidak cukup ramah untuk Mbak Andi, sehingga akhirnya Mbak Andi membuka laporan polisi. Dan semoga peristiwa ini dapat selesai dan semoga mendapatkan hasil yang baik Mbak Andi. Terima kasih Bang Alek, Pak Andika, Pak Ropi, Mbak Andi. Kembali lagi nanti bersama kami dan ikuti perkembangan kasus-kasus selanjutnya di channel YouTube Kata Alex Sapri.